Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Para pemirsa Tabligh TV dan juga para pemirsa jamaah kajian tafsir Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini kita dapat bersilaturahim, dikumpulkan, dihimpun hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Kok Pak Ustadz bilang memudahkan langkah? Emangnya kita pergi ke masjid sekarang? Ya, kita membuka gadget, membuka laptop, ya, membuka komputer untuk menyimak siaran ini, ya, melalui YouTube ataupun kanal-kanal media sosial yang lainnya. Ini juga membutuhkan langkah dan usaha, ikhtiar. Kalau orang tidak suka untuk menuntut ilmu, dia tidak akan mau menuju tempat, menuju media sosial yang menyiarkan kajian-kajian ilmu. Maka alhamdulillah, hati kita terdorong, tangan kita tergerak, pikiran kita bisa fokus, mendengar, menyaksikan, melihat tayangan siaran-siaran yang disampaikan melalui berbagai macam kanal untuk kita sama-sama berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Alhamdulillah atas nikmatnya Islam. Alhamdulillah atas nikmat iman. Alhamdulillah atas nikmat turuni Al-Quran. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim kali ini melalui media yang tersedia untuk kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sahabat-sahabat, teman-teman jamaah kajian tafsir Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah mengenai akidah. Akidah sebagai pegangan hidup kita. Akidah sebagai manhaj hidup kita. Ini tidak bisa kita anggap enteng. Dalam persoalan akidah ini, ya, satu di antara pembahasan akidah adalah yang sangat penting, yaitu tentang Asmaul Husna dan doa. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Di situ Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Subhanallah. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah, ya, orang-orang yang menolak atau mengingkari nama-nama yang indah dan mulia dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sayujzauna ma kanu ya'malun, maka mereka akan diberikan balasan atas apa yang telah dan selalu mereka lakukan. Sahabat-sahabat pemirsa jamaah kajian tafsir At-Tanwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan akidah, kita bukan hanya diajarkan untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan tauhid itu adalah tauhidul asma was sifat. Ya, tauhid itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah, yaitu bagaimana
kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia ini mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi apa? Dari sisi kita menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuhankan Allah untuk apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah dalam ibadah. Inilah tauhid uluhiyah. Ya. Bagaimana Allah itu punya sifat yang esa, al-wahid, al-ahad, al-fard, as-samad. Ya. Allah itu al-hayyu, al-qayyum. Ya. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, karena Dia memiliki sifat, memiliki nama, memiliki keagungan, memiliki kekuasaan, kebesaran yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk. Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini apa pengertiannya? Yaitu kita mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi apa? Dari segi kita meyakini bahwa satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mentadbir, yang mengurus semua urusan ciptaannya, satu-satunya yang memberikan kita rizki, ya, satu-satunya yang membina, mengasaskan seluruh alam semesta ini berikut dengan rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur itu semua. Inilah tauhid rububiyah. Ya. Kalau kita hanya menyembah Allah saja, tetapi kita tidak mengakui atau tidak meyakini Allah itu sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, maka kita satu-satunya yang mesti kita mintakan, yang mesti kita tujukan arah kehidupan kita, kita memohon, meminta kepada Allah. Kalau itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka na'udzubillah min zalik, sia-sia keimanan kita. Antara tauhid uluhiyah dan rububiyah ini, saudara, dia harus menyatu. Kita beribadah, kita menundukkan hati, menundukkan fikiran, menundukkan anggota tubuh kita untuk menyembah, mengesahkan Allah. Kita juga meminta segala sesuatu hanya kepada Allah, karena Allah lah pemilik semua perbendaharaan, Allah pemilik semua kerajaan, Allah pemilik semua kekuasaan. Maka Al-Quran mengatakan bagaimana? Setiap hari kita baca surah Al-Fatihah di dalam solat kita ini, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini, iyyaka na'bud adalah representasi dari apa? Tauhid uluhiyah. Iyyaka nasta'in, dia adalah representasi tauhid rububiyah. Hanya kepada Allah kita meminta. Jangan kita prakteknya menyembah Allah, tapi kita mintanya kepada selain Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jangan sampai kita mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai mukmin, kita bersujud kepada Allah, tetapi juga sujud kepada makhluk. Ya. Dia adalah ciptaan Allah juga. Minta bantuan jin, minta bantuan setan, minta bantuan manusia, ya, minta bantuan manusia yang sudah mati juga, minta kepada kuburan, minta kepada pohon, minta kepada bebatuan, minta kepada zat-zat yang fana. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki, ya, manfaat dan tidak bisa mengendalikan madarat. Tidak ada dalam kendali mereka itu semua. Semua manfaat, kebaikan, semua madarat, keburukan itu hanya berada di dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beribadah, kita juga harus meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Ya. Asma, kita mentauhidkan Allah dalam nama-namanya. Nama Allah itu banyak. Ya, kata Nabi SAW, Inna tis'an wa tis'ina asman, man ahsaha dakhalal jannah,
dalam satu riwayat hadis sahih. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, siapa yang menguasainya, maka dia akan masuk surga. Apakah 99 nama ini menunjukkan 99 zat Allah? Na'udzubillah. Hasyalillah, bukan itu. Maka 99 nama ini diikat menjadi satu kesatuan menunjuk kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Allah punya nama banyak, Allah punya sifat banyak, tetapi itu tetap menunjuk kepada satu entitas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa terbagi-bagi. Zat Allah tidak bisa terbagi-bagi. Zat Allah tidak boleh berbilang. Zat Allah tidak diperanakkan, tidak memperanakkan, tidak bergantung kepada yang lainnya. Dia berdiri sendiri. Dia maha hidup. Dia maha kaya. Dia maha segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu di sini pentingnya kita, selain kita beribadah kepada Allah, sujud, ruku kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah kita, juga mengesahkan Allah dalam apa? Permohonan kita, dalam doa kita, juga mengesahkan Allah dalam menyebut nama-namanya. Maka di sini penting. Ketika Al-Quran mengatakan, surah Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ini ayat yang luar biasa. Langsung nasnya dari Allah. Ya, perintahnya langsung dari Allah. Kalau kamu berdoa kepada Allah, berdoalah kepada Allah itu dengan menyebut namanya yang husna, asmaul husna, nama-nama yang indah. Ya, kalau yang lain banyak ikhtilafnya. Berdoa dengan wasilah, dengan tawassul kepada para nabi misalnya, atau orang-orang saleh, itu banyak ikhtilaf ulama. Tidak sedikit juga yang melarangnya. Ya. Tetapi berdoa itu dengan menyebut, tawassulnya itu dengan menyebut asmaul husna, ini diperintahkan oleh Allah langsung. Nah, ini tidak ada khilaf di antara ulama. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Seluruhnya, semua mazhab, tidak ada yang melarang, ya, satupun yang berdoa dengan menyebut nama asmaul husna. Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyebut misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku berlindung kepadamu ya Allah, kasihilah aku ya Allah, kasihilah orang tuaku ya Allah, kasihilah keluargaku ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadaku dalam segala urusanku. Itu menyebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus. Ya Allah yang maha raja di raja, yang maha suci, sucikanlah hatiku ya Allah. Sucikanlah perbuatanku dari kekufuran, dari kefasikan, dari kemunafikan, dari kerusakan-kerusakan amal. Itu contoh saja. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Allah yang mana engkau memiliki keagungan dan kemuliaan, wafatkan kami, matikan kami di dalam agama Islam. Nah, itu mohon kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang Masya Allah, maka biasakan ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebutlah di awal setiap permintaan kita dengan sebutan, dengan menyebut asmaul husna. Ketika kita minta kekayaan, ya Allah, sebut ya Allah, ya Ghani, ya Qayyum, ya Aziz. Sebut. Ketika kita minta kaya, ketika kita minta sukses, ya Allah, ya Karim, ya Mannan, ya Wahhab, ya Razzaq. Minta rezeki dari Allah. Sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah. Ya, maka itu Asmaul Husna bukan hanya untuk dihafal, tetapi dia diresapi. Cara kita menghayati Asmaul Husna itu yang terbaik adalah dengan bagaimana? Dengan cara kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudkan hajatmu, wujudkan keinginanmu, wujudkan semua cita-citamu. Dengan apa? Mengetuk pintu langit. Dengan cara bagaimana? Sebutlah nama-nama Allah yang indah, karena Allah sangat senang, sangat suka ketika hamba itu melantunkan, melafadzkan nama-namanya yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Terima kasih kepada Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga kepada Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah mendukung, mensupport gerakan dakwah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.